Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita bersama dengan panelis akan membicarakan satu hal yang sangat penting sekali untuk mereka yang baru berkeluarga dan hidup bersama dengan mertuanya. Walaupun biasanya adalah karena keadaan terpaksa, baik keluarganya, orang tuanya misalnya nggak ada lagi gitu kan. Bisa tinggal dengan si anaknya atau enggak anaknya belum mempunyai rumah jadi harus tinggal dengan mertua. Maksud dari pembicaraan ini tidak ada keinginan untuk yang namanya mereka supaya mereka jadi rukun. Enggak, justru kita ingin salah bicara ya. Aduh jadi pengalaman pribadi ini diomongin. Maksudnya supaya ada saling pengertian di antara mertua maupun dengan dengan menantu dengan mertua itu. Karena kayaknya kalau kita sekarang masih dari sudut pandang menantu ya Kang ya? Menantu. Belum pernah ada yang jadi mertua kan? Iya betul. Menantu Pak Jarwo? Pak Jarwo paling tua udah lah. Saya ini belum punya menantu Pak Denny. Tapi dia kawin nggak pakai mertua Pak. Siapa? Loh, Pak Jarwo. pakai apa? Ada dong. Pakai ijab kabul ya. Mas kawinnya banyak Pak dia Pak. Wah kaya Pak Jarwo. Pakai banyak berarti emas. Satu emas, 2 perak, 3 perunggu Pak. Emang pon, bukan pon ini. Ronald gimana menurut Ronald? Bagaimana perasaan Anda kalau misalnya, apakah Anda setuju? Selamat malam, saya ini adalah manusia yang suka membantu tapi demen ngayal. Ya disingkat apa tuh? Mantu ideal. Wih keren. Baik, jika ada mertua ingin tinggal bersama menantu, hati-hati. Itu bisa membahayakan pernikahan. Kenapa? Itu berbahaya, iya dong. Artinya si orang tua belum siap menerima kalau anaknya sudah menikah, sudah menjadi milik orang lain. Padahal kan pada saat ijab kabul kita udah ikhlas. Sok dititipin anak mama Betul. sama kamu, tolong Iya. jaga yang baik. Kalau masih terus mengintili, berarti masih nggak percaya dong. Ini kalau saya bersyukur punya mertua yang sangat cinta kepada saya. Karena siapa yang tidak cinta kepada menantu seperti saya. Cuman saya ingatkan kepada yang belum menikah, sebetulnya mertua yang ingin tinggal di rumah kita, itu ada ciri-cirinya Kang. Seperti ya cirinya apa? Indikasi-indikasi mertua ingin tinggal bareng sama kita. Itu sudah diketahui bahkan dari semenjak sebelum menikah. Hah? Indikasinya beberapa diantaranya Iya. adalah jika si calon mertua ikut mengontrol pesta pernikahan kita. Dari A sampai Z ikut mengarahkan. Itu adalah salah satu indikasi mereka akan kelak ikut sama kita. Orang tua yang ikut mengarahkan pesta pernikahan anaknya seperti apa itu bisa dilihat di film The Wedding and Bebek Betutu. Oh. Instruksi. Ya. Ya, Wah ini nih. Saya tidak setuju dengan pendapat Ronald. siapa Ronald. Iya. Baru mulai. Ronald. Karena Nih. apa? Mertua itu adalah Nih. segala-galanya. Nih. Ibu yang Ibu. harus dihargai, harus dihormati. Betul. Saya setuju Jadi sekali. harus disayangi. Iya. Bu, dengan menikah bukan berarti kami tidak akan hormat, tidak akan menyayangi Iya. ibu, tidak. Tapi jangan sampai tinggal di rumah kami dong Bu. Ajari saja kami cara berumah tangga, jangan sampai ikut mencampuri. Ini yang jadi masalah tuh kalau mertua kan sensitif nih. Nah. Dengan kecurigaan Anda aja dia suka tersinggung Nah. gitu. Nggak boleh sebenarnya. Belum apa-apa udah suzon thinking, it's not right, yes? Oh, nggak bisa begitu. Iya. Mertua itu juga Nih. bisa mendidik menantunya yang Nah. belum tahu apa-apa. Apalagi kalau dia sudah punya anak, Nih. ya, harus belajar dengan mertua. Bukannya naluri Bu kalau membuat iya, anak. naluri, tapi Yang membuat anak masa diajarin Bu? Oh, ada yang anak muda itu belum tahu cara Oh. membesarkan anak dan segala macam. Ya. Bagaimana cara Saya setuju dengan menjaga pendapat Ibu ini. Iya, harmonisan rumah tangga. Hah? Ya. Anak muda itu kan suka Iya ribut, betul. Iya. sedikit ribut. Iya, sedikit. iya. Mohon Bu, maaf Bu. Pak Denny. Ya, yang ini harganya berapa Bu? Yang Oh, saya nggak tahu. Mohon maaf. Kamu yang punya berapa harganya? Pak Denny, ini kayak pasar tolong ular. jujur. Ini mertuanya siapa sih? Makanya ini kepada siapapun yang menjadi menantu Oh, no. dari Tante Leili. Calon toh. Selamat. Belum tahu ya, nanti juga tahu. Terus lanjut. Aduh galak euy. Kirain di sinetron aja dia galak. Aslinya Oke, juga beliau. soal Enggak, yang kedua. Beliau tapi di ini ya diluruskan. Beliau itu bukan galak sebenarnya. Beliau itu justru tegas kalau saya lihat itu. Cuman lebih banyak galaknya. Jadi tegasnya nggak kelihatan. Ya, ya sama aja ya. Oke. Lampu merah kelamaannya diomelin sama dia Pak. Oke. Indikator yang kedua. Seorang mertua ingin ikut tinggal bersama kita setelah tadi ikut campur urusan pernikahan.
ingin ikut berbulan madu. Oh. Ada yang begitu. Oh. Mungkin masih ada madunya kali dikit. Mama juga ikut dong, kan mama juga pengen ikutan main. Ada yang begitu, itu harus hati-hati tuh. Yang ketiga, mertua yang harus diwaspadai adalah mereka yang sok-sok menjadi teman dekat. Sok-sok ngasih tahu, ngasih nasihat, nelfon, SMS, WhatsApp, padahal ujung-ujungnya mengkritik. Itu nggak benar. Enggak Karena sih. apa? Sang menantu kadang-kadang nggak sadar. Kenapa? Mertua itu adalah ibunya. Setelah dia menikah, ibu bapaknya bertambah jadi 4. Jadi Ya, 4. betul. Ibu 2, bapak jadi 4. 4. Nah itu dasarnya itu dari sini. Di Tapi sini kenapa nih. nggak percaya aja sih Bu? Sok didoain, udah lihat mama sama bapak membangun rumah tangga, membesarkan anak. Sok diperhatikan, jangan langsung ikut campur terus direcokin. Komeng sendiri setuju nggak kalau misalnya ada orang yang baru berkeluarga tinggal dengan mertuanya? Ya sebenarnya tergantung dari kebutuhan Pak. Apakah kali ya kalau ngerepotin sih enggak. Nah, si orang tuanya itu pasti nggak akan seneng si Iya. suami, si istri juga pasti Iya, seneng. betul. Karena ada yang tadi betul kayak Pak Ronald, tetangga saya itu dari mulai mau nikah, dia sampai berurusan gedung aja ikut campur Pak. Oh. Saya sampai ngomel tuh. Kenapa Walaupun saya kok? temennya Pak. Ibu jangan ikut campur, ini mereka yang mau nikah. Tuh ibu ngomel lagi, ini yang punya gedung saya. Oh nggak tuh gedung juga Pak. Ya, beda lagi, Meng. Iya. Kalau itu dia yang punya gedungnya. Kalau Cipan gimana? Cipan. Menurut saya perkenalkan diri dulu Iya, ya silakan. Pak, biar suasana agak lebih kalem nih. Iya, iya, Perkenalkan saya Cici Panda, saya dari Federasi Pelindung Cici-Cici atas kutukan mertua yang keras kepala atau Felicia Kumala. Woi, namanya sendiri. Nama tuh. saya sendiri. Jadi saya ini menaungi menantu-menantu yang tertindas. Anda tuh namanya emang Felicia Kumal ya? Aslinya saya Felicia Kumala. Oh. Beneran nama KTP, nama Meng, asli. bener Meng. Felicia Kumal ya? Namanya bener. Kumala Pak, Oh jangan. Kumala, bukan Bener Kumal Pak, ya? namanya bener cuma dulu bayinya yang ketuker. Pak, sebenarnya mertua itu sebagai uang dua sisi, Pak. Seperti uang, punya dua mata Seperti uang sisi. punya dua mata sisi. Itu yang Iya, benar tuh. Iya, iya. Ya seperti dua sisi mata uang. Ya, itu benar. Mertua bisa jadi membuat repot menantu Omernya tuh. Iya, mernya. singkatan. Mertua. Mertua membuat repot menantu atau membuat riang menantu Nah masalahnya nih Pak, Tuahnya itu apa ya? akan mertua. Iya, mertua. Ada A-nya, Ah. yaitu Oh, Ya pokoknya intinya memiliki mertua itu seperti dua sisi mata uang. Bisa si mertua membuat repot menantu Iya. atau Mer- membuat riang menantu Nah masalahnya kita sebagai menantu tidak tahu kita akan mendapatkan sisi yang mana sampai kita menikahi anaknya. Karena apa? Karena ketika pacaran kita tidak terlalu banyak involvement dengan si mertua Si ini. mertuanya. Dan biasanya nih Pak, karena cerita punya cerita dari zaman dahulu kala, itu entah kenapa selalu yang berkonflik itu antara menantu perempuan sama mertua perempuan. Iya. Setelah saya teliti dan telaah, ini ibarat ratu lebah. Memang nggak bisa punya dua ratu dalam satu rumah. Karena kan rumah itu yang ngurusin adalah si Perempuan perempuan. lah. Siapa yang mau jadi ratunya? Siapa yang mau jadi ratunya nih? Nah, si mertua perempuan ini kerap kali merasa apa yang dilakukan oleh menantu perempuannya ini kalau serumah itu kayaknya banyak yang mama tuh caranya nggak seperti A, mama tuh caranya si B, mama tuh caranya nggak seperti C, mama tuh caranya si D. Nah itu tuh Pak yang suka bikin konflik-konflik seperti itu. Jadi kalau saya sama suami memang dari awal Ada kesepakatan ada bersama. kesepakatan bersama karena kita realistis. Baik dari pihak saya maupun pihak suami, kita tahu yang namanya rumah tangga kalau ada campur tangan orang luar itu pasti potensi konfliknya kan ada. Ada. Mendingan dari awal kita cegah. Oh, jadi sampai sekarang ini mertua Anda dikoskan gitu sekarang? Bapak yang nggak begitu dong Pak. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini.